Halo, perkenalkan, nama saya Alphonsus Bintang Pascalo. Saya dari jurusan Computer Science dengan NIM 28025169996 akan mempresentasikan tentang mengirim data dari sensor DHT22 ke ThingSport. Jadi pada materi VPL kali ini kita akan membuat program sederhana dan rangkaian sederhana untuk mengirim data melalui ThingSport. Sehingga ini adalah sebuah materi IoT sederhana. Oke, yang akan kita pelajari nanti adalah yang pertama sensor DHT22 itu sendiri. Kita akan memahami dasar bagaimana cara sensor DHT itu bekerja, yaitu sensor yang mampu menangkap suhu dan kelembapan. Lalu kita akan belajar untuk melakukan instalasi pada ThingSport. ThingSport di sini adalah sebuah platform yang memudahkan kita tanpa harus membuat codingan ulang untuk website, sehingga kita tinggal menerima data saja dan data dapat ditampilkan melalui ThingSport, yaitu melalui internet berbasis website. Lalu kita akan belajar bagaimana mengkonfigurasikan microcontroller yang saya gunakan, yaitu ESP32, untuk dapat terkoneksi dengan Wi-Fi, sehingga melalui Wi-Fi ini data yang yang kita dapatkan dari sensor DHT22 dapat dikirimkan ThingSport melalui Wi-Fi. Yang terakhir adalah kita dapat mengirimkan data berupa suhu dan kelembapan yang telah didapatkan dari sensor DHT22 ke ThingSport, sehingga data yang didapat sangat rendah latensinya, atau yang biasa kita sebut real time. Lalu, komponen apa yang kita butuhkan? Yang pertama, kita membutuhkan di sisi hardware. Yang pertama, kita membutuhkan microcontroller itu sendiri. Di sini saya menggunakan ESP32. Jika ingin menggunakan opsi yang murah, kita dapat menggunakan ESP8266. Lalu sensor DHT22 itu sendiri, lalu breadboard atau Anda bisa menggunakan PCB bolong, lalu kita bisa menggunakan jumper wires atau kabel jumper yang digunakan untuk menghubungkan antara satu pin kaki dari SP32 menuju pin kaki DHT22, sehingga kelistrikan dapat tergabung melalui kabel jumper ini. Lalu di sisi software, pastikan Anda menginstal terlebih dahulu yang pertama Arduino IDE, yang nanti saya akan berikan referensinya di akhir video. Anda bisa dapat mendownload langsung melalui website tersebut. Dan yang kedua, pastikan Anda juga sudah mendaftar ThingSport demo. Anda bisa menggunakan akun Google, lalu nanti kita akan pelajari setup-nya secara bersama-sama. Oke, untuk wiring diagram. Wiring diagram di sini maksudnya adalah pengkabelan. Jadi, bagaimana cara kita mengoneksikan kelistrikan dari sensor DHT22 melalui kabel untuk dihubungkan ke microcontroller kita ESP32. Pada sensor DHT22 terdapat 3 pin yang harus kita konfigurasikan. Yang pertama ada pin VCC yang berfungsi sebagai sumber listrik yang dibutuhkan. Nah, kita bisa menghubungkan pin tersebut menuju pin 5 volt pada ESP32, ataupun kita bisa menghubungkan ke pin 3,3 volt karena DHT22 itu sendiri terdukung untuk menggunakan 3,3 volt. Lalu pada pin grounding atau GND, biasa kita sebut GND, kita bisa hubungkan ke pin GND juga di microcontroller ESP32. Fungsi dari GND ini adalah nilai nol listrik, sehingga DHT22-nya ini terhubung listrik negatif ke ESP32. Lalu pin terakhir yaitu ada pin data. Pin data ini yang digunakan untuk menyalurkan data dari DHT22 ke ESP32. Kita di sini menghubungkan ke digital pin 3 pada ESP. Oke, setelah mempelajari wiring diagram, saya akan mengajarkan bagaimana cara merakit
sistem kita. Yang pertama, hubungkan ESP32 ke breadboard yang telah kita miliki, lalu DHT22 juga ke bagian lubang yang tidak dipakai. Contohnya seperti ini. Lalu saya menggunakan kabel jumper warna biru dan dihubungkan ke bagian GND. Lalu kita hubungkan pada pin GND pada ESP32 ke DHT22. Lalu hubungkan pin V-in atau 5 volt dari ESP32 ke bagian plus atau 5 volt pada pin DHT22. Dan yang terakhir adalah kita hubungkan pin data. Di sini saya menggunakan digital input 3, pin 3 ke bagian pin data DHT22. Sehingga menjadi seperti ini. Dan di akhir jangan lupa kita hubungkan kabel USB dari ESP32 ke laptop kita. Lalu kita akan belajar bagaimana melakukan konfigurasi pada ThinkSport. Kita akan melakukan setup ThinkSport dan kita akan membuat copy access token untuk melakukan pertukaran data dari program kita di ESP32 ke ThinkSport. Oke, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasi ThinkSport. Pastikan Anda sudah terhubung dengan ThinkSport dan telah melakukan login dengan ThinkSport. Lalu kita bisa membuka bagian Add Device. Lalu kita bisa memberikan nama. Kita gunakan nama yaitu ESP32. Lalu close. Setelah itu kita bisa membuka bagian sini, Manage Credential. Lalu kita pencet akses tokennya. Lalu kita copy akses token tersebut. Lalu kita simpan ke bagian kode sini. Nanti saya akan jelaskan kodenya. Untuk menjalankan keseluruhan program, kita membagi beberapa bagian pada program. Bagian program yang pertama adalah untuk melakukan instalasi pada Wi-Fi. Jadi di sini kita akan membuat program untuk mengkoneksikan microcontroller kita dengan Wi-Fi yang ada. Lalu kita akan melakukan instalasi pada ThinkSport itu sendiri sehingga microcontroller kita dapat terhubung dengan ThinkSport. Lalu yang ketiga, kita akan membuat program untuk sensor DHT22 agar sensor tersebut dapat dibaca datanya yang terhubung dengan microcontroller kita. Lalu yang terakhir adalah kita membuat program untuk mengirimkan data dari data sensor yang telah kita dapatkan, yaitu data suhu dan kelembapan dari ESP32 ke ThinkSport. Oke, di sini untuk mempersingkat waktu, saya telah membuat program sistem agar dapat terkoneksi dengan Wi-Fi, agar bisa membaca data DHT22, agar bisa terhubung dengan ThinkSport maupun mengirim data. Di bagian pertama, kita mempunyai include. Di sini adalah kita memanggil library. Library yang saya gunakan adalah DHT22 dari Devarel, lalu library bawaan dari ESP itu sendiri yaitu wifi.h dan pubsubclient.h. Lalu kita menggunakan inisialisasi agar pin data pada DHT22 dapat terhubung dan ESP32 dapat membaca bahwa pin 13 untuk menerima data. Lalu di sini kita masukkan SSID dan password yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan Wi-Fi bawaan dari Windows menggunakan mobile hotspot tethering agar lebih mudah. Lalu kita menggunakan konfigurasi ThinkSport. Pada token tersebut yang telah kita dapatkan sebelumnya, kita paste ke dalam sini. Dan karena kita menggunakan ThinkSport yang demo,
kita menggunakan URL ini. Lalu fungsi Wi-Fi dan klien ini adalah memastikan bahwa ESP kita sebagai klien dari ThingSport tersebut. Lalu ada serial begin, ini berfungsi untuk menghubungkan antara ESP32 dengan laptop kita agar dapat bertukar data melalui serial monitor atau yang kita biasa sebut konsol. Lalu di sini ada Wi-Fi begin, ya ini adalah program untuk menghubungkan ESP32 kita dengan Wi-Fi. Lalu ada client set server, ini adalah untuk mengatur server ke ThingSport. Lalu fungsi dari client connect dan client loop ini adalah untuk memastikan ESP32 selalu terhubung ke ThingSport. Dan client connect ini adalah untuk memastikan bahwa program ini menjalankan sistem connect, yaitu perintah menghubungkan ke ThingSport. Lalu kita membuat variabel bernama humidity dan temperature. Di bagian sini kita menggunakan library dari DHT22 dengan fungsi namanya get humidity dan get temperature untuk mendapatkan suhu dan kelembapan dari DHT22. Lalu fungsi print pada di sini adalah untuk menampilkan data yang telah didapatkan dari DHT22 ke bagian serial monitor agar kita juga bisa memantau berapa nilai yang didapatkan dari sensor tersebut dan ditampilkan ke konsol laptop kita. Lalu ada program yang mengubah data temperatur dan kelembapan tersebut menjadi data JSON, sehingga kita perlu melakukan parsing agar data bisa dikirim melalui ThingSport. Dan yang terakhir, kita mempunyai fungsi yaitu client publish, yang berfungsi adalah mengirim data telemetri dari ESP32 ke ThingSport. Dan jangan lupa diberi jeda setiap 5 detik sekali agar pengiriman data tidak berlangsung secara cepat, sehingga kita mempunyai jeda 5 detik sekali. Oke, setelah program tadi sudah Anda salin, maka kita bisa upload program dan pastikan Wi-Fi sudah on dan Anda sudah memasukkan token dari ThingSport Anda. Lalu pastikan juga perangkat ESP kalian sudah terhubung ke perangkat komputer atau laptop kalian menggunakan USB. Jika sudah, kita pencet upload. Setelah berhasil ke upload, kita buka bagian serial monitor. Lalu, data yang telah didapatkan dari DHT akan ditampilkan melalui konsol serial monitor ini. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Setelah kita melakukan pemrograman dan data berhasil dikirim ke ThingSport, maka kita akan melakukan setting dashboard, yaitu kita akan membuat dashboard, yaitu dashboard pada website. Lalu kita akan mengecek apakah dashboard tersebut menampilkan data yang sesuai yang ditangkap dari sensor DHT22. Setelah itu kita tekan Add Dashboard, lalu Create New Dashboard. Kita kasih judul DHT22 Dashboard. Lalu tambahkan widget. Saya akan menambahkan widget seperti ini. Kita pilih device ESP32, lalu suhu. Lalu saya akan menambahkan 2 desimal, seperti ini. Dan ukurannya disesuaikan. Saya tambahkan satu lagi untuk di bagian kelembapan. Di sini satuan saya ganti persen karena kelembapan menggunakan persen RH. Apply. Lalu kita tambahkan desimal. Kita sesuaikan. Lalu kita save. Dan pastikan datanya sudah sesuai atau belum. Oke, data terakhir menunjukkan bahwa 22,6 derajat Celcius dan kelembapannya adalah 49,4. Jadi, datanya real time dan sesuai apa yang ditampilkan pada dashboard di ThingSport. Oke, kesimpulannya adalah IoT membuat kita bisa memantau sebuah lingkungan secara nirkabel dengan mengintegrasikan sensor seperti DHT22
dan menghubungkan sebuah platform seperti ThinkSpot. Dalam hal ini kita bisa membuat sebuah monitoring sistem untuk rumah, untuk laboratorium, maupun untuk pertanian juga bisa. Sehingga materi ini sangat membantu kita dalam melakukan pembuatan sistem IoT sederhana. Oke, sekian dari saya. Semoga pelajaran IoT ini bermanfaat dan terima kasih.